para mitra Poliyama. Saatnya kita ikuti Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Live on 104,2 Poliyama Top FM. Siaran ini Anda bisa tonton melalui live streaming YouTube dan Facebook Poliyama Top FM. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mitra Poliyama. Diarania kembali hadir lagi di program Bincang Santai Jaksa Menyapa. Program ini terselenggara kerjasama Radio Poliyama bersama Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Dan tentunya para mitra Poliyama, selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan berbincang santai, namun insya Allah penuh manfaat mengenai persoalan hukum. Lagi-lagi ini yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Karena memang pada episode ketiga ya untuk Jaksa Menyapa di 2026 ini, untuk hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, yakni kesadaran hukum untuk generasi muda. Kenali hukumnya, bagaimana kita bisa memahami konsekuensinya, dan wajib untuk bisa menghindari pelanggarannya. Dan tentunya para mitra Poliyama, tema ini memang menjadi sangat relevan ya di tengah perkembangan teknologi dan media sosial. Begitupun dengan tantangan yang dihadapi ya, tentunya para mitra Poliyama khususnya di generasi muda pun ini tentu sangat beragam. Banyak persoalan yang terjadi di generasi muda kita, seperti yang kita ketahui dengan bagaimana penyalahgunaan dalam bermedia sosial, terus juga balap liar, penyalahgunaan narkotika. Pokoknya banyak deh hal-hal yang terjadi di kalangan anak muda ataupun generasi muda. Karena itu para mitra, hari ini membangun kesadaran hukum sejak dini itu menjadi sebuah bekal yang sangat penting agar generasi muda ini mampu mengambil sebuah keputusan yang bijak, dan tentunya mereka ini bisa tidak mudah ya terjerumus pada sebuah perbuatan yang dapat merugikan masa depannya. Untuk itu pagi ini telah hadir bersama kita dua narasumber yang begitu luar biasa, yang tentunya suaranya beberapa kali ya sudah kita dengar bersama-sama menyapa para mitra Poliyama semuanya. Yang pertama ini ada Ibu Maharani SHMH selaku Kepala Subseksi 1 Bidang Intelijen. Selamat pagi Bu Maharani. Selamat pagi Kak Ira dan mitra Poliyama. Selamat pagi ya. Tadi menyapanya bisa diulang dulu karena kurang kedengaran jelas tadi. Kurang kedengaran jelas ya. Baik, selamat pagi Kak Ria dan mitra Poliyama yang ada dimanapun berada. Iya. Kabar gimana nih Bu Rani? Alhamdulillah baik ya Kak. Sehat ya. Sudah sangat antusias untuk mendengar interaksi dari mitra Poliyama di rumah. Oke, dan ternyata Ibu Rani di pagi hari ini tidak sendiri. Beliau ditemani oleh Ibu Siti Aulia Sulaiman SH selaku calon jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Selamat pagi Bu Aul ya, Aulia. Selamat pagi Kak Ria. Iya, apa kabar nih? Alhamdulillah pagi ini baik ya. Baik ya, harus baik ya, harus semangat ya. Calon jaksa luar biasa. Oke, dan tentunya yang ingin berdialog ataupun berinteraktif bersama kedua narasumber kita di pagi hari ini, kami akan mempersilakan melalui layanan telepon di nomor interaktif kami 085179861042. Sekali lagi untuk tema yang kita bahas di episode kali ini adalah kesadaran hukum untuk generasi muda. Jadi mungkin saya ke Ibu Maharani dulu ya. Kalau kita melihat perkembangan saat ini ya, banyak sekali anak yang berbagai kalangan ataupun usia, apalagi di usia remaja ya, yang sebenarnya mereka itu memiliki potensi yang luar biasa. Namun di sisi lain juga ternyata tidak sedikit
yang akhirnya harus berhadapan dengan hukum karena mungkin entah mereka kurang memahami batasan antara kebebasan dan pelanggaran hukum. Artinya begini, persoalan ini bukan hanya soal pendidikan, tapi juga bagaimana mereka membangun sebuah kesadaran sejak dini ya. Oke, dan pertanyaan saya mungkin mengapa harus sadar hukum? Kesadaran hukum itu seperti apa? Tujuannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Maharani. Silahkan, Bu. Baik Kak Ria. Jadi selain jaksa menyapa, kami biasanya melakukan jaksa masuk sekolah. Nah, itu targetnya kita kan ke generasi muda. Pada saat melakukan kegiatan jaksa masuk sekolah itu, ternyata ada hal-hal yang kami tangkap bahwa anak ini terkadang tidak bisa jujur dengan orang tuanya. Jadi kami berinisiatif untuk mengangkat tema ini, kesadaran hukum untuk generasi muda, melalui jaksa menyapa. Untuk kemudian mengetahui apa sih itu kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan sikap memahami, menghormati, dan menaati peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya itu untuk melindungi diri sendiri, menghormati hak orang lain, mencegah terjadinya tindak pidana, dan menjadi generasi yang berintegritas. Jadi selain kita punya hak, orang lain pun punya hak. Iya, betul. Jadi kita harus saling menghormati hak orang lain. Contoh konkret biasanya begini, kalau kita berkendara itu ada kasus yang memang sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Biasanya gini ya, kalau kita berkendara penggunaan knalpot brong biasanya kan itu bikin kita terganggu ya saat mengendara. Maksudnya dalam hal ini mengganggu pengendara lain ya. Jadi ada hak orang lain di dalamnya. Ada hak orang lain. Kalau saya bilangnya itu knalpot racing ya. Yang brongnya ribut ya. Iya, selain mengganggu pengguna jalan, itu pun mengganggu masyarakat yang tinggal di sekitar jalan raya. Betul sekali ya. Ada yang anak kecil mungkin terganggu, pasti. Orang tua yang sedang beristirahat. Dan biasanya itu refleks ketika orang itu terganggu, mereka mengeluarkan sesuatu yang tidak pantas ya biasanya. Kaget ya. Karena kaget ya. Biasanya kalau kita doakan ya, mudah-mudahan yang tadi lewat itu anaknya jadi anak soleh atau soleha, amin. Itu yang seperti itu. Mungkin ke Ibu Aul bisa menambahkan bagaimana calon jaksa memahami kenapa anak-anak ini harus sadar hukum. Kenapa kita harus sadar hukum ini untuk menghindari tawuran antar pelajar, bullying atau perundungan baik secara langsung atau melalui media sosial. Ada juga penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ada juga balap liar dan pelanggaran lalu lintas seperti yang tadi. Ada penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan penyemaran nama baik. Ada juga perusakan fasilitas umum, membawa senjata tajam tanpa hak, dan mencuri atau pemerasan yang melakukan kekerasan tindakan lainnya. Oke, jadi itu kenakalan remaja yang sering terjadi ya. Beberapa contoh yang sudah disampaikan tadi. Nah, kalau kita mungkin mengikuti pemberitaan ya, di mana-mana mungkin ada kondisi di sekitar kita bentuk kenakalan remaja sekarang itu yang mungkin beragam, tadi sudah dijelaskan ya, sudah disampaikan. Mungkin dari Ibu Siti, kalau dari sudut pandang Ibu Siti seperti apa ini kenakalan remaja yang banyak sekali terjadi? Ke Ibu Rani, mohon maaf. Ini ya Kak, kadang itu menganggapnya hal yang biasa dia lakukan. Contoh kecil nih Kak, anak-anak biasanya minta ke orang tuanya uang untuk membeli sesuatu. Mungkin karena ada pertimbangan dari orang tuanya sehingga anak itu tidak diberikan apa yang dia inginkan. Kadang kan kita menginginkan tapi itu tidak kita butuhkan. Iya, betul. Jadi orang tua memberikan batasan, tidak memberikan apa yang dia inginkan, sehingga kadang anak-anak ini berpikir, itu kan orang tua saya. Uangnya dia kan sebenarnya uang saya. Iya, betul. Jadi terkadang saya sudah minta kok tidak dikasih, ngambil Kak. Ngambil di kantong orang tua mungkin. Jadi hal-hal kecil seperti ini yang kalau tidak dicegah sejak dini,
perilaku tersebut dapat berkembang menjadi pelanggaran hukum, bahkan tindak pidana. Kalau misalnya dari lingkungan keluarganya saja tidak memberikan pemahaman akan konsekuensi dari perbuatannya, dia akan melanjutkan perbuatan tersebut. Oh, saya kok tidak ditegur ya? Iya, begitu. Saya kok tidak mendapatkan sanksi? Jadi masih dalam lingkungan kecil ya, keluarga dulu. Masih ke dalam lingkungan keluarga, sehingga mungkin saya bisa melakukan ini di luar, toh sejogjanya saya tidak dikenakan sanksi, tidak dihukum, tidak ditegur, seperti itu, Kak. Ini hal kecil ya, hal sepele sebenarnya, dan kita kerap kali itu menganggap lambat laun pasti anak juga akan paham, mengerti penerapan seperti ini yang ternyata peran orang tua itu sangat diperlukan. Mungkin bisa ditambahkan terkait kenakalan remaja yang sering terjadi ini, Bu Aul? Yang sering saya dengar bullying ya. Bentuk bullying itu ada fisik, ada verbal, ada cyberbullying atau lewat media sosial atau mengucilkan teman. Saya punya adik, ya, dia sekolahnya, saya nggak sebut sekolahnya di mana ya. Dia itu dikucilkan temannya karena dia pinter dan nggak mau ngasih contekan. Oh gitu ya. Akhirnya dia kayak merasa dikucilkan dan nggak mau sekolah lagi. Dampaknya sampai gitu ya. Jadi dia mau nggak mau pindah sekolah karena papa juga kan mungkin nggak mau memperbesar masalah. Lagi-lagi namanya anak kecil. Ucap guru-guru di sana. Iya, biasanya seperti itu, sandarannya gitu. Namanya juga anak-anak, pasti mereka salah ucap atau mungkin bercanda. Hal-hal seperti itu. Nah, bahkan ada mungkin yang berawal hanya dari candaan dan saling ejek ya. Tetapi akhirnya itu berkembang menjadi sebuah persoalan hukum dan mereka tidak sadari itu, Bu Maharani. Kira-kira bagaimana melihat ini? Bercanda itu kalau dua-duanya tertawa ya kan? Kalau salah satunya ada yang sakit hati itu nggak bercanda. Iya. Jadi salah satu yang kami dapatkan pada saat jaksa masuk sekolah, ini sebenarnya hal yang privasi, Kak. Karena ada seorang anak laki-laki yang ternyata di sekolah dia itu sering dipegang area dadanya. Mohon maaf ya Kak, saya sebut. Kalau di sini sebutnya toto ya. Sering dipegang payudaranya. Ini anak laki-laki. Yang pegang pung anak laki-laki. Jadi dianggapnya bercanda ya. Padahal anak ini merasa tidak nyaman. Akhirnya dia melaporkannya ke guru karena terjadinya di sekolah ya Kak. Anak itu memang dihukum, tapi dampak psikologis ke anak yang dibully ini, dia merasa kayak memang saya pantas ya diperlakukan seperti ini. Iya, apa tidak ada candaan lain gitu ya? Kalau di zaman saya, mungkin di zaman purbakala gitu. Candaan kita tuh sebatas menyebut nama bapak. Nama gelar yang berdekatan sama nama orang tua, misalnya nama orang tuanya Beno misalnya, panggil alat Ben. Itu kan tersinggung biasa kan, hanya ada beberapa penggalan kata saja pasti kita tersinggung ya. Padahal itu menurutnya bercanda ya, tapi itu kadang berpikir itu kan nama orang tua saya ya. Iya betul. Nah ternyata kalau di zaman sekarang sampai pegang dada. Itu mungkin dan semakin kesini itu adalah hal yang biasa menurut mereka, candaan yang biasa. Padahal kan itu area privasi mereka kan, yang sebenarnya tidak boleh disentuh oleh orang lain. Untuk guru maupun orang tua ataupun dokter sendiri bisa memegang area tersebut apabila didampingi sama orang tua. Iya betul ya. Sampai segitunya ya, aturan-aturan itu memang tidak bisa kita langgar ya. Tapi justru ini di lingkungan sekolah hal yang sepele justru ya. Makanya dengan harapan orang tua di rumah memberitahukan kepada anak-anaknya kalau ada area-area sensitif yang tidak boleh disentuh. Jadi dari rumah jangan dianggap tabu hal-hal yang seperti ini. Iya, betul. Oke, dan mungkin dari sudut pandang kejaksaan ya, kapan kira-kira sebuah kenakalan remaja itu sudah dapat dikategorikan sebuah pelanggaran hukum atau tindak pidana, Bu Rani?
Kalau dikatakan kapan tindak pidana anak, kelakuan anak ini dikatakan tindak pidana, kalau ada salah satu orang yang mengadukan, kemudian ternyata benar perbuatan ini memenuhi unsur, Kak. Misalnya awalnya ini kayak bercanda, bercandanya tuh kayak biasa tuh Kak, saudara-saudaran pulpen, kan pulpen tuh runcing ya? Iya, runcing. Sakit kan anak itu. Akhirnya dia melawan kan, Kak? Iya. Karena disakiti ya. Kemudian ya akhirnya jadi penganiayaan, Kak. Orang saling pukul. Justru kalau orang tua melihat, wah cuma seperti itu juga kan, itu kalian anak-anak gitu kan. Tidak bisa seperti itu, Kak. Oh, toh cuma anak-anak. Makanya dari rumah itu udah ditanamkan nilai bagaimana bergaul dengan orang lain, bagaimana kita bersikap dengan orang lain, dan bagaimana cara kita membatasi perlakuan orang lain ke kita. Itu yang harus ditanamkan sejak dini. Kalau bisa sebelum sekolah. Supaya anak-anak juga tahu ya, pemahaman-pemahaman seperti ini bukan hanya didapatkan di lingkungan sekolah, akan tetapi juga justru peran dari keluarga itu penting ya. Di sekolah dia cuma berada kurang lebih berapa jam ya? 8 jam ya. Selebihnya anak-anak di rumah. Lebih banyaknya di rumah. Iya, betul ya. Oke, dan kami mempersilakan yang mau bergabung di layanan telepon di nomor interaktif kami 085179861042. Sudah ada yang mau bergabung, kita kasih kesempatan dulu ya, Bu Rani. Boleh, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Sebutkan nama dan alamat. Ya, dari Om Weli di Limboto. Oh iya, Pak Weli di Limboto. Silakan. Ya, terima kasih banyak. Ada Jaksa Menyapa hari ini di Media Poliama. Ini mungkin kalau saya tidak salah sudah 3 kali ini dalam 2026. Iya. Nah, kami bertanya-tanya, dan ini adalah Jaksa Menyapa dari Kota Gorontalo. Iya. Sedangkan kami tahu di Provinsi Gorontalo ini ada 6 kabupaten kota. Iya. Nah, kami sering bertanya-tanya pada diri kami sendiri, apakah di 6 kabupaten kota ini hanya di kota sendiri yang punya kejaksaan atau seperti apa? Iya. Karena kenapa? Selalu sudah 3 kali ini kami sangat bersyukur hanya dari Kota Gorontalo, dari Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Ini yang pertama kami angkat. Iya. Yang berikut, ada persoalan masyarakat yang tersandung hukum. Iya. Dan sudah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, baik dari pengadilan maupun kejaksaan yang ada. Ujung-ujungnya berada di lembaga pemasyarakatan. Nah, yang kami pertanyakan, di undang-undang hukum ini, siapa saja yang tersandung hukum itu sama posisinya di dalam hukum. Kasusnya apa, Pak Weli? Ya. Kalau boleh tahu. Ya, berbagai macam kasus. Saya mau sebutkan, ya mungkin itu sudah mempunyai ketetapan hukum. Iya, iya. Yang saya tanyakan di sini, setelah berada di lembaga pemasyarakatan, saya pernah singgah di lembaga pemasyarakatan itu waktu saya berkecimpung di salah satu instansi provinsi yang bersentuhan dengan masalah sosial. Iya. Saya waktu itu jadi pemateri di lembaga pemasyarakatan. Itu saya melihat keberadaan para narapidana yang ada di dalam LP itu beda tempatnya. Untuk anak untuk anak sama orang dewasa beda? Tidak, bukan itu. Kalau masyarakat umum yang terpidana, tempatnya agak beda, Bu. Kalau masyarakat yang elit
Saya tidak mau sebutkan permasalahannya apa. Iya, kasusnya nggak Cuma usah. tergantung itu kasusnya masyarakat elit. Oke lah para pejabat lah, karena saya tadi sudah menyebut masyarakat. Itu beda tempatnya. Bahkan pelayanan pun sedikit berbeda. Iya. Nah ini apakah di dalam kedudukan atau masalah hukum apa memang ada regulasi seperti itu, perbedaan seperti itu, atau bagaimana? Ini mohon penjelasan, karena jangan sampai kami hanya antara masyarakat dengan masyarakat yang bertanya-tanya, kemudian tidak mendapat pencerahan hukum yang sebenarnya. Baik. Perbedaan tadi itu. Oke. Barangkali hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Weli yang ada di Limboto. Ada juga pertanyaan di chat. Selamat pagi Ibu, dari Fikri di Andalas. Kira-kira menurut Ibu bagaimana kalau ada anak yang pernah tersandung kasus pidana lalu menjalani proses hukum, apakah hal itu akan mempengaruhi masa depannya, misalnya saat ingin melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan nanti? Oke, 2 pertanyaan dulu. Yang di line telepon kita batasi karena banyak juga materi yang akan diselesaikan lagi di pagi hari ini. Oke, mungkin Ibu Rani ada 2 pertanyaan ini dari Pak Weli terkait mungkin dengan eksistensi kejaksaan ya yang ada di Provinsi Gorontalo. Kenapa hanya ada kejaksaan kota? Yang berikut terkait dengan tadi anak tersandung hukum ya, sudah ada ketetapan hukumnya. Terus juga tempat yang ada di dalam lapas khususnya untuk masyarakat umum sama masyarakat elit. Butuh penjelasan ini kayaknya, Bu Rani. Baik. Terima kasih atas apresiasinya dari Pak Weli di Limboto ya. Sebenarnya Pak, di 6 kabupaten ini semuanya ada kejaksaannya dan semuanya juga ada kegiatan jaksa menyapa dan jaksa masuk sekolah. Jadi cuma mungkin mereka berbeda media. Apalagi kan mungkin kalau yang jauh di sana yang Pohuwato, mungkin untuk radionya cuma aksesnya di Pohuwato saja misalnya. Radio lokal ya. Radio lokal. Iya. Seperti itu. Jadi semuanya ada. Untuk kemudian pertanyaan kedua dari Pak Weli mengenai dia menggambarkan masyarakat secara umum, tapi untuk pelayanannya itu dari segi kasus mungkin kata beliau ada yang elit dan yang masyarakat biasa itu mendapatkan perlakuan yang berbeda. Setahu saya tidak ada yang namanya perlakuan yang berbeda, semuanya sama. Gelarnya pun mereka adalah terpidana apabila sudah ada putusan yang ingkrah. Jadi yang dibedakan hanya kalau misalnya jenis kelaminnya perempuan, dia ditempatkan di lapas perempuan. Sedangkan untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu ditempatkan di LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dan untuk laki-laki biasanya memang di lembaga pemasyarakatan. Jadi tidak ada lembaga pemasyarakatan khusus tipikor, tidak ada. Tapi di dalam pun pelayanannya tetap sama ya? Iya, seharusnya sama. Seharusnya ya. Iya. Mungkin bisa ditambahkan untuk Bu Aul? Sebelum saya masuk ke kejaksaan, saya itu pernah magang di bidang pidana umum. Saya sering ikut ke lapas bersama penjaga tahanan, pengawal tahanan. Saya masuk ke dalam semuanya sama saja sih. Nggak ada perbedaan antara misalnya dia ex pejabat sama ini nggak ada ya. Sepenglihatan saya sih sama semua, kecuali ya itu lapas perempuan sendiri, lapas laki anak sendiri. Untuk gitu. pembedaan
ex pejabat dan lain-lain saya nggak lihat sih sebenarnya. Iya, nggak ada ya. Nggak ada. Oke, mungkin tadi pertanyaan dilanjut lagi dari Fikri nih. Ketika dia tersandung sebuah kasus dan menjalani hukum, apakah itu mempengaruhi masa depan anak, khususnya ketika dia melanjutkan pendidikan atau cari kerja? Istilahnya mungkin ada ketetapan hukumnya. Apakah kayak orang dewasa sih pada umumnya? Iya, sebenarnya ini terregister ya Kak. Saya kasih cerita dulu sebenarnya. Kadang kami saya yang perempuan dibilangnya, apalagi hukum ya, dibilangnya kalau mau cari tahu tentang seseorang itu cari ininya terkait apakah dia pernah di penjara. Oh iya betul. Ada quotes seperti itu. Iya, ada quotes seperti itu. Apakah dia pernah menjadi terpidana kan, atau apakah dia sudah pernah bercerai? Oh iya, betul. Jadi harus dilihat. Itu latar belakangnya ya. Benar. Dan apalagi untuk mencari pekerjaan ya, HRD pasti akan melihat itu. Untuk mengeluarkan SKCK saja, kepolisian kan harus melihat itu Kak. Iya. Apakah anak ini pernah melakukan tindak pidana? Dan itu akan selalu ada Kak. Di JDIH itu kalau dimasukkan nicknya itu akan terregister bahwa dia pernah melakukan tindak pidana, walaupun mungkin pada saat dia melakukan tindak pidana itu masih anak, itu mungkin tidak disebarkan identitasnya atau perkaranya bagaimana, tapi itu akan terregister Kak. Tapi tetap terdaftar ya. Tetap terdaftar Kak. Apalagi ada ketetapan hukumnya dan dia jalani itu. Iya. Dan sekarang kan ada yang seperti ini, anak yang nakal dulu jadi orang kok. Iya, Anak betul. yang pintar di sekolah sekarang jadi apa? Enggak ada apa-apanya gitu. Iya. Padahal dengan kamu kembali ke sekolah, kamu pada saat itu rajin, pintar, kamu kembali ke sekolah itu akan beda perasaannya Kak. Pada saat kamu dulu bersekolah itu, mohon maaf, mungkin terkenalnya karena nakal. Iya, betul. Itu akan beda perasaannya. Dulu dia sekolah pintar loh di sekolah. Memang pintar loh, pantas loh dia jadi orang. Iya, betul. Kayak Kak Aul kan, pantas kan dia dulu rajin, dan sekarang jadi jaksa kan, calon jaksa. Masya Allah. Oke, kita kembali ke materi ya. Pada intinya itu sangat berpengaruh karena sudah terdaftar ya, terregister tadi. Oke, kalau kita melihat ada juga macam-macam kenakalan tadi seperti mungkin banyak ya, tawuran dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan bersamaan dengan dasar hukumnya dari kenakalan ini ke Bu Aul. Yang pertama itu ada tawuran. Akibat dari tawuran itu bisa mengalami luka ringan, luka berat, kerusakan fasilitas, sampai ada yang meninggal. Ada korban ya? Iya. Dasar hukumnya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pidana, tentang mengenai penganiayaan, ketentuan mengenai perusakan barang, dan apabila mengakibatkan kematian dapat dikenakan ketentuan mengenai kejahatan terhadap nyawa. Yang kedua ada bullying atau perundungan. Bentuk bullying itu seperti yang tadi, fisik, verbal, cyberbullying, mengucilkan teman. Itu diatur dalam KUHP baru, ketentuan mengenai penganiayaan, ketentuan mengenai penghinaan apabila memenuhi unsur pidana. Ada media sosial, yang pertama ada hoax, menghina orang, menyebarkan foto tanpa izin, ujaran kebencian yang diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE. Semua aktivitas digital memiliki jejak digital. Terus ada narkotika. Dampak dari narkotika itu merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, berhadapan dengan hukum. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ancaman pidana bagi pengguna, pengedar maupun bandar yang sangat berat. Oke, jadi beragam ya sebenarnya kenakalan remaja ini. Dari tadi sudah Bu Aul sampaikan tawuran, kemudian perundungan, kemudian juga penyalahgunaan narkotika sama media sosial. Saya menarik ini yang di media sosial ini terkadang yang tidak bisa dikontrol. Mungkin ke Ibu Rani ya, apa saja kira-kira pelanggaran yang sering dilakukan generasi muda tanpa mereka sadar itu melanggar hukum?
Yang paling mudah sih Kak sekarang yang karena perkembangan IT ya Kak. Iya. Jadi mau di rumah pun untuk mengakses informasi itu sangat mudah dan gampang. Hanya bermodalkan WiFi dan HP. Pokoknya jaringan, ada jaringan internet. Ada jaringan internet, langsung. Itu biasanya Kak game online. Game online yang awalnya game online biasa Kak. Lama-lama ini game online-nya butuh di top up supaya kesatrianya memiliki kekuatan. Ini rupanya tahu nih. Karena saya biasa menangani perkaranya. Oh, iya. Jadi dia top up. Ternyata top up itu nyambung ke dompet digital orang tua. Iya. Oh, gitu ya, harus dibayar ya. Iya, Kak, top up itu bayar Kak. Supaya apa sih itu kesatrianya di sana tuh. Di upgrade kesatrianya. Iya, jadi supaya jago Kak, dia punya pedang ini, punya pelindung. Iya Kak, kan itu pencurian ya Kak, masuk anak-anak ini. Kemudian lama-kelamaan anak yang biasanya bermain game online ini judi online Kak. Oh, judol ya. Judol Kak. Karena itu biasanya diselipkan di game online. Oh, gitu. Jadi dia pasang lah ceritanya Kak. Awalnya cuma main game, terus kalau misalnya kita ini yuk, taruhannya ini yuk. Oh, Kalau menang, gitu. awalnya seperti itu Kak. Jadi Makanya- kasus-kasus yang ditangani seperti itu ya Iya, biasanya. makanya harus dibatasi. Orang tua juga punya peranan di sini Kak. Karena biasanya kan itu akses untuk main HP-nya lebih banyak di rumah ya Kak. Iya, Kalau iya, betul. sekolah kan ada yang membatasi untuk anak-anak ini tidak menggunakan HP, boleh membawa HP tapi tidak menggunakannya saat pembelajaran mungkin. Nah, kalau di rumah kan bebas ya Kak, apalagi sudah di dalam kamar. Orang tua paling kayak ngapain? Tidur mah, belajar padahal Iya, HP. iya, Ya kan? betul. Iya. Saya tahu karena saya juga pernah jadi anak. Tapi biasanya begini, Bu Rani, yang bikin saya sedih itu sebenarnya sekarang itu batita saja, mereka sudah pegang gadget. Terus juga ketika ada perkembangan yang mungkin merasa orang tua, wah anak saya itu sebuah prestasi katanya, sudah bisa scroll sendiri dan lain sebagainya, tanpa mereka tahu sebenarnya ada dampaknya. Kak, sebenarnya tontonan itulah kenapa bijak memilih tontonan, karena ada beberapa tontonan yang memang itu merangsang untuk sel-sel di otak anak itu menjadi berkembang Kak. Kalau dia itu kemudian untuk pembelajaran bahasa Inggrisnya, anak kan mendengar Kak. Iya. Jadi kalau dibawa ke arah yang positif Baik. itu hasilnya akan baik juga Kak. Iya, betul. Itulah mungkin pentingnya pengawasan orang tua. Kalau kemudian ternyata dibawa ke hal yang negatif ya seperti yang Kakak bilang. Iya. Ini ya jago scroll doang. Akhirnya kan Kak di kehidupan sehari-hari anak-anak itu kadang bahasanya kasar. Iya, karena mencoba Bahasa medsos. Iya. Padahal Kak, orang tua punya kewenangan untuk membatasi, misalnya YouTube. Ada di situ Kak untuk kalau misalnya ini YouTube Untuk Kids. anak-anak, Iya, YouTube Kids. Jadi aksesnya memang Hanya untuk anak-anak. iya, dan tontonannya hanya anak-anak, tidak yang berkata kasar. Iya, betul. Iya, karena ada kadang yang disalipkan itu Kak di short video itu hal-hal yang vulgar. Iya. Betul. Ya, karena biasanya kalau sudah kita nontonnya sudah serius, kemudian muncul iklan dan itu hal-hal yang tidak patut ditonton sama anak, biasanya hal seperti itu juga ya. Makanya pengawasan orang tua ini sangat penting. Orang tua yang penting. Oke, dan kita ke pertanyaan lagi, kita selingi lagi pertanyaan dari para mitra. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tante Linda di Sipatana. Ibu narasumber, saya mau bertanya, kalau dilihat sering ditemui kasus narkoba pada generasi muda, bagaimana konsekuensi hukum bagi penyalahgunaan narkoba, baik bagi pengguna maupun pengedar? Oke, mungkin langsung dijawab saja. Oke Kak, baik untuk tindak pidana narkotika ini awalnya ya Kak, sepengetahuan saya dia nggak langsung narkotika. Biasanya itu dia pakai lem Fox yang
aromanya itu membuat candu. Lama kelamaan mungkin Kak, karena ada segelintir oknum yang melihat anak ini kemudian ditawari gratis Kak, awalnya itu pasti. Ini coba-coba deh, kamu saya lihat pakai ini lebih enak nih. Biasanya seperti itu modusnya. Dicoba Kak. Kecanduan lama-lama kan itu akhirnya nggak gratis Kak. Harus beli. Harus beli. Anak itu kecanduan. Dia akhirnya kan mencari, selain ini ada apa saja. Saya kayaknya udah adiktif banget Kak, kecanduan lah anak ini. Mungkin juga lingkungannya seperti itu ya Kak, mendukung untuk melakukan seperti itu, bersamalah dia teman-temannya kadang Kak. Oh, justru seperti itu. Tapi untuk konsekuensi ketika ada ditemui kasus seperti ini, khususnya untuk generasi muda, mungkin ke Bu Aul, konsekuensi hukumnya seperti apa? Apakah untuk pengguna itu beda, terus untuk pengedarnya beda? Karena biasanya juga ada anak-anak ya yang sudah pengedar, bukan hanya orang dewasa. Kalau itu mungkin di 10 tahun yang lalu mungkin baru permainan seputar orang dewasa, tapi sekarang justru menyasar kalangan anak. Ini calon jaksa gimana nih? Kalau untuk narkotika, narkotika banyak ya dikejari. Kalau konsekuensinya itu cukup berat. Yang pertama tentu proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Karena pelakunya anak, prosesnya mengacu pada sistem peradilan pidana anak yang lebih mengutamakan pembinaan. Ini kalau yang make ya, yang make ya. Tetapi bukan berarti bebas dari tanggung jawab. Kalau bagi diri sendiri juga besar, ini bisa merusak kesehatan, mengganggu prestasi belajar, membuat keluarganya sedih juga pasti. Jadi mempengaruhi masa depannya. Kalau untuk pengedarnya, setahu saya itu lebih berat lagi dari pengguna ya. Iya dari penggunanya. Itu Iya, jadi kalau pengguna itu Kak biasanya ditekankan untuk rehabilitasi. Kalau itu baru pertama kali, iya, itu sudah tidak bisa direhabilitasi. Kalau udah yang kedua kali, hilap itu cuma 1 kali. Kalau yang kedua berarti memang niat. Iya, jadi untuk pengguna biasanya diutamakan rehabilitasi dulu. Kadang juga sekarang untuk ini bisa di RJ untuk tindak pidana narkotika. Untuk pengedar dan bandar Kak, apa sih bedanya pengedar dan bandar? Iya. Pengedar tuh misalnya perorangan Kak. Kalau bandar, kalau bandar sudah komunitas Kak. Dia sudah punya ininya, linknya untuk ininya sudah terakomodir lah semuanya Kak, terintegrasi. Jadi ada kaitan satu sama lain, sudah tidak sibuk lagi mencari siapa yang mau beli barang, pakai barang ini ya. Jadi mereka udah ada jaringan memang. Udah ada jaringannya. Nah, untuk rehabilitasi itu memang sudah ada aturannya atau regulasinya khusus pengguna, dan dia adalah baru sekali pakai, memang ada regulasinya untuk minta rehab atau gimana tuh? Iya Kak. Untuk kemudian itu ada syarat-syaratnya Kak. Iya, syarat itu. Rehabilitasi itu dia pertama kali melakukan tindak pidana. Syarat utama ya. Tindak pidana narkotika ya Kak. Terus dia itu harus melakukan asesmen. Nanti kita kerjasama dengan BNN untuk melakukan asesmen. Jadi ada tim hukum dan tim dokter yang akan menganalisis bahwa benarkah orang ini merupakan pengguna, yang kemudian nanti diklasifikasi lagi. Kalau ini penggunaannya tingkat rendah, menengah, atau memang candunya itu sudah sangat tinggi Kak. Karena itu akan dilihat dari bagaimana dia melakukan menggunakan obat terlarang ini berapa kali sehari, berapa kali seminggu, berapa kali per bulan. Jadi ada hitung-hitungannya ya. Intensitasnya Kak. Berapa kali dia ini, jadi akan digolongkan, klasifikasi lagi. Kemudian nanti dari hasil asesmen itu tim hukum dan tim dokter ya Kak bekerja sama. Apakah orang ini kemudian bisa kita golongkan sebagai pengguna atau dia sebenarnya adalah pengguna yang juga pengedar. Iya kan.
Iya. Biasa dapat hukuman berlapis ya kalau pengguna dan pengedar. Iya Kak, seperti itu. Kemudian keluarlah asesmen. Keluarlah hasil asesmen. Kalau dari hasil asesmen dia ternyata pengguna dengan klasifikasi yang tingkat rendah atau menengah, itu kemudian bisa direhab. Dari hasil asesmen tadi kan dari tim dokter damping hukum, hasil asesmennya rehabnya misalnya Kak 3 bulan, atau dia harus rehabnya 6 bulan. Apakah nanti dia rehabnya di lapas atau di BNN? Oh gitu ya. Jadi bukan serta merta dia direhab terus di rumah. Tidak. Oh tidak ya. Jadi ada seperti itu. Khususnya, jadi memang namanya berbenturan hukum tetap ada konsekuensi hukum ya. Pada intinya seperti itu. Itu kan untuk kebaikan Kak. Iya betul. Jadi katakan tidak pada narkoba. Oke, tadi terkait dengan narkotika. Kemudian ada lagi ya ternyata pelanggaran ataupun kenakalan remaja yang sering terjadi, apalagi sudah grup-grup di jalan, ada apa namanya sama teman-teman balapan, dan ada pokoknya grup-grup motor gitu ya yang mereka salah menyalahgunakan ini. Kira-kira bagaimana itu balap liar ya? Balap liar. Pas saya SMP, teman-teman saya itu kebanyakan mereka itu balap liar semua. Oh iya. Jadi itu emang kayaknya ada komunitas mereka sendiri. Anak motor ya. Anak motor, anak SMP. Jadi motor mereka itu biasa dimodif. Itu apa? Knalpotnya jadi rem, terus bodi motornya dicopot-copot, gitu ada. Nah, kalau balap liar itu bisa mengakibatkan kecelakaan, mengganggu ketertiban, pasti membahayakan pengguna jalan lain. Nah, diatur dalam dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 115 huruf B, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan jalan sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat 3 dipidana dengan pidana kurung paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Pasal 297, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang pidana dengan pidana kurung paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 1,5 juta. Wow. 6 bulan sama 1,5 juta ya. Ada dendanya nih untuk yang suka balap liar nih di jalan umum. Nah, kalau untuk perusakan ataupun merusak fasilitas sekolah, katakanlah biasa kalau ada tawuran ya, terus ada fasilitas yang ini itu dasar hukumnya bagaimana? Itu diatur dalam pasal 406, barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai barang milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau dengan pidana denda paling banyak kategori 4. Dan pasal 407, jika perusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 dilakukan terhadap barang milik negara atau barang yang digunakan untuk kepentingan umum, pidananya dapat ditambah sepertiga. Sedangkan pasal 408, jika perusakan mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Oke, dan tadi Bu Rani menarik juga itu terkait dengan balap liar. Ada juga yang menganggap tadi seperti yang Ibu Aul sampaikan, ada teman-teman mungkin waktu SMP ada yang menganggap balap liar ini adalah sebuah hiburan katanya. Nah, kira-kira bagaimana ini Bu Rani? Iya. Masa-masa remaja ya, masa pencarian jati diri. Kita memaklumi tapi tidak membenarkan. Iya. Oke. Ada batasan-batasan hal-hal yang bisa dilakukan oleh remaja. Nah, balap liar ini sebenarnya yang paling dirugikan adalah diri sendiri. Iya, betul. Syukur alhamdulillah kalau tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau misalnya itu terjadi kecelakaan, yang dirugikan pertama adalah diri sendiri dan orang tua. Kalau merasakan
kecelakaan itu motor rusak, itu sudah pasti kerugian. Iya, pasti. siapa yang mau menanggung, Kak? Orang Pasti tua. lagi. Iya. Kalau kemudian dia mengakibatkan luka berat, kalau diri sendiri ya masih inilah orang bilang ya Syukur. itu kamu yang mau, ya itu kamu yang mau, iya kan? Kalau orang lain, Kak, kalau nyawa orang lain, Iya. bagaimana caranya? Orang keluarga korban kan akan merasa, "Duh, nyawa anak saya, nyawa saudara saya, bagaimana caranya?" Itu kan mohon maaf ya, kayak mendahului Tuhan untuk mengambil orang ini yang mungkin memang takdirnya sudah meninggal, tapi kan kalau kita sama-sama menjaga diri, hal ini bisa dihindari. Jadi harus tetap jaga diri ya. Orang tua itu biasanya kalau saya gadis dulu itu orang tua biasa sering nasihat yang melekat sampai saat ini itu, orang tua tidak bisa menjaga kalian kemanapun kalian berada. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa menjaga diri kita, ya, bukan orang lain. Sekohar-koharnya orang tua membentengi diri anaknya, tetap kembali lagi ke kita, Kembali ke diri sendiri. Iya. Oke, dan kami persilakan lagi untuk yang mau bergabung berinteraktif di 085179861042. Ini juga ada pertanyaan dari Mama Arsya di Jalan Ampi. Ibu narasumber, sekarang itu di masyarakat berkembang anggapan bahwa setiap anak yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika pasti bisa direhabilitasi. Ini seperti yang tadi ya. Tapi kenyataannya ada juga keluarga yang mengaku permohonan rehabilitasinya tidak dikabulkan. Nah, agar masyarakat nih tidak salah paham tentang dua hal itu, mohon dijelaskan apa yang menjadi pertimbangan dari aparat penegak hukum dalam menentukan apakah seorang anak pengguna narkotika layak menjalani rehabilitasi atau tetap diproses sesuai ketentuan pidana. Gimana nih Bu Rani? Ini tadi sempat saya jelaskan ya, Iya, bahwa tidak kita upayakan rehabilitasi. Karena itu haknya untuk mendapatkan rehabilitasi. Iya. Kemudian apabila persyaratan terpenuhi, Kak. Kalau kemudian anak ini tidak memenuhi untuk rehabilitasi, ya tidak akan diajukan rehabilitasi. Kalau dia kemudian ternyata sudah pernah melakukan tindak pidana atau namanya residivis. Nah, kalau kemudian dia tidak pernah melakukan tindak pidana, baru pertama kali dan ancaman pidananya sesuai, kita lakukan rehabilitasi. Maksudnya ancaman pidananya sesuai itu dia pengguna, Kak. 127 misalnya. Kemudian akan seperti yang saya katakan tadi, dilakukan asesmen untuk menilai bahwa apakah dia benar ini pengguna dengan kategori itu tingkat rendah, menengah atau atas. Dan kemudian jangan sampai dia pengguna yang ternyata juga pengedar. Ada klasifikasi seperti itu yang dinilai oleh tim hukum. Siapa tim hukum? Itu tim penyidik dan penuntut umum. Tim penyidik ini dari kepolisian dan tim penuntut umum ya jaksanya. Untuk tim dokternya biasanya itu dari BNN sendiri, ada tim dokternya. Karena kita berkolaborasi dengan BNN. Karena kita tidak menguasai semua elemen, Kak. Iya, bukan betul. avatar. Jadi ada orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Jadi biasanya juga pemikiran seperti itu banyak yang terjadi narkotika biasanya begini. Oh, anak-anak, penyalahgunaannya terhadap anak-anak misalnya narkotikanya pasti direhab. Biasanya pemikirannya seperti itu, Bu. Mereka tidak bisa mengklasifikasikan, ternyata ada hitung-hitungannya, ada syarat-syarat. Dan biasanya seperti ini, ancaman pidananya itu pidana penjara dan rehabilitasi. Iya, biasanya begitu. Iya, dan dia harus menjalani pidana penjaranya dulu, baru direhab. Untuk kemudian nanti di asesmen itu keluar rehabilitasinya itu berapa lama, dilakukan di mana, tidak serta-merta dilakukan di rumah. Iya. bukan rehabnya di rumah. Iya. Hanya wajib lapor biasanya. Oh, tidak. Oh, enggak ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari
Oke, assalamualaikum Ibu narasumber dari Mama Nurul di Ledula, Kota Gorontalo. Sekarang ini Bu, sudah banyak masyarakat beranggapan bahwa ketika pelaku masih anak-anak, hukumannya pasti ringan sehingga tidak menimbulkan efek jerah. Kira-kira bagaimana tanggapan kejaksaan terhadap anggapan seperti ini? Apa sistem peradilan pidana anak tetap mampu memberikan rasa keadilan sekaligus melindungi masa depan anak? Karena semakin kesini saya melihat fenomena anak terlibat kasus dengan macam-macam model ini sudah bukan hal baru lagi di masyarakat dan ini sangat meresahkan. Apalagi anak-anak sekarang ini. Emang ada apa sama anak-anak sekarang? Kriminalitas yang dilakukan anak zaman sekarang itu berbeda dengan kriminalitas yang dilakukan anak zaman dulu. Oh, jangan coba-coba. Kalau zaman dulu diplototin saja udah takut ya. Iya. Dan cara mendidiknya pun agak berbeda. Dulu kalau kita ada nih stop kontak di sana aliran listrik, langsung kita dibilang aja, jangan no ya, nggak boleh kan? Iya. Kalau anak zaman sekarang, kenapa nggak boleh? Iya, ditanya ya. Ditanya, kenapa nggak boleh? Kenapa emangnya saya nggak boleh ya? Sentuh. Nanti dia rasakan baru dia tidak menyentuh barang itu. Anak-anak zaman sekarang memiliki pola pikir yang berbeda. Makanya sebagai orang tua itu memiliki tantangan tersendiri. Bagaimana cara menjelaskan ke anaknya, karena anak sekarang berdasarkan fakta yang masuk akal. Dulu kita nggak boleh tuh duduk depan pintu, pamali ya kan? Iya. Anak zaman sekarang harus dijelaskan kalau duduk depan pintu tuh menghalangi orang yang masuk. Dan juga nanti kalau kamu duduk depan pintu nanti ada debu, kan Kak? Kalau ditanya, kalau mungkin muncul pertanyaan itu umum terjadi. Kalau ditantang gimana? Kenapa nggak boleh? Ini saya duduk aja boleh. Karena ada kursi, itulah diciptakan kursi untuk diduduki. Seperti itu, dengan bijak saja. Karena anak sekarang kalau dilarang nggak boleh pacaran ya, dia semakin tertantang. Kenapa saya nggak boleh pacaran? Kenapa dengan pacaran itu? Anak sekarang ya, itu akan berbeda. Itu tantangan orang tuh. Lebih kritis ya. Iya. Ini calon ibu gimana nih menyikapi seperti ini? Itu sebenarnya ya Kak, mungkin karena di usia saya yang sekarang, waduh, kayak mana ya nanti saya kalau jadi orang tua, saya punya adik saja, ternyata mendidik adik laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda Kak. Berbeda ya. Apalagi nanti sudah anak saya ya, kayak mana itu kan dulu cuma Genji, ini sekarang nanti Gen Alpha. Oke, kita kembali ke materi lagi. Silakan yang masih ingin ikutan bergabung. Tadi mohon maaf kita batasi karena memang banyak sekali juga materi yang harus disampaikan oleh kedua narasumber. Ini masih dengan kenakalan remaja terkait dengan sajam nih, bagaimana Bu Aul? Sajam ini kebanyakan dibawanya pas tawuran. Nah, kepemilikan senjata tajam itu yang sering dibawa ya, itu ada badik, ada pisau, dan ada parang yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Membawa, memiliki atau menguasai senjata tajam tanpa hak dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun. Oke, lama juga ya. Untuk kasus seperti ini mungkin Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo pernah ada kasus seperti ini yang ditangani. Iya Kak. Ini secara ini saja ya, general saja. Kalau terkadang kita membawa senjata tajam, kita merasa ini nggak sih Kak? Kalau ada orang yang berbuat, aman saya bawa sajam, begitu. Iya. Jadi kayak apa sih ya nama istilahnya? Saya taunya bahasa Bugis lagi. Saya mampu gitu melawan orang ini. Jadi kayak berani, terlalu berani. Kalau orang Gorontalo biasa baraba. Baraba. Iya. Kalau bahasa sombong, Bugisnya agak boro ya. Iya. Kayak wah, sini loh maju kan. Iya. Kadang kalau kita tidak membawa sajam, kita lebih berhati-hati. Iya. Iya kan? Kak, itulah kenapa kadang saya bilang ke Aul, takut itu membuat kita menjadi waspada. Khawatir itu membuat kita jadi waspada. Iya, betul. Karena kita tidak punya apapun.
kita cuma berpegangnya sama Allah, sama Tuhan. Iya. Kalau kita punya senjata tajam, kita bawa senjata tajam nih, siapa yang berani lawan saya? Saya punya tajam. Ada kadang terbersih dalam hati seperti itu. Oke, dan kita terima kayaknya ini satu penelpon terakhir. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Niko di Telaga Biru. Oke, silakan Pak Niko, langsung saja. Pak, ini secara umum pertanyaannya. Kita bahasnya tentang anak ya, kesadaran hukum untuk generasi muda. Iya. Anak ya? Iya. Oh iya. Kecilkan dulu volumenya sedikit. Begini, Ibu Jaksa ya, narasumber. Ini kasus anak-anak yang masih di bawah umur atau perempuan masih di bawah umur. Ini mulai dari apa tadi, dari narkoba ini menyangkut anak-anak perempuan yang masih di bawah umur. Dan ini kasus sudah pernah terjadi dan berapa para pelakunya terjerat hukum ya, terjerat hukum. Nah begini, pertanyaan saya, anak-anak perempuan yang masih di bawah umur sudah melakukan hal-hal yang dilarang ya, namanya ya, tidak perlu saya sebut ya. Pokoknya hal-hal yang dilarang karena itu menyangkut asusila mungkin. Nah, ini para pelaku yang jadi pelakunya ini bukan menawarkan, bukan membujuk, dan bukan memaksa gitu. Tapi dari korban ini sendiri yang menawarkan jasanya begitu. Oke. Nah, pertanyaan saya, apa itu masuk dalam pelanggaran hukum anak-anak di bawah umur? Seperti mungkin tuntutan pasal berapa, 31 atau 32 itu. Nah, pertanyaan saya, kira-kira seperti apa yang kalau ibu-ibu narasumber berhadapan dengan hal-hal yang terjadi seperti ini, apa yang laki-laki ini memang dikatakan memang bersalah karena membujuk dengan bujukan misalnya diberi uang, diajak kemana begitu. Nah, kira-kira seperti apa menurut ibu narasumber? Kira-kira seperti itu dan pertanyaan saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa menangkap ini penyalah hukuman untuk anak perempuan biasanya karena ekonomi ya, katakanlah seperti itu. Justru mereka bukan dibujuk tapi mereka yang membujuk. Kasus seperti ini ketika menemukan di Kejaksaan Kota Gorontalo itu seperti apa, Bu Rani? Banyak yang terjadi hal seperti ini kan. Modusnya seperti itu katanya. Ya. Dari pihak laki-laki mengatakan, saya tidak membujuk kok. Dia yang menawarkan diri. Apakah kemudian dibenarkan Kak? Dia melakukan hal seperti itu? Dan apakah benar dia tidak membujuk? Apakah benar tidak melakukan tipu muslihat? Karena dengan dia awalnya tidak mau, kemudian mau. Sebenarnya ada tipu muslihat di situ, ada bujuk rayu. Gak mungkin ada api, tak ada asap. Ada asap, tak ada api. Ada asap, tak ada api. Kemudian, apakah dibenarkan dia melakukan persatubuhan misalnya kan, atau pencabulan kepada asusila ya? Iya, tindak pidana asusila itu diancam pidana di pasal 8182 Undang-Undang Perlindungan Anak. Apabila ini kemudian yang perempuan adalah anak.
Kemudian kalau merasa laki-lakinya ini yang kemudian dilakukan bujuk rayu, ya silahkan melapor. Kalau saya nih yang dibujuk, kan Kak? Iya. Iya, kan karena tidak dibatasi. Iya. Ini kan mau dia laki-laki atau perempuan? Betul. Logikanya ya. Yes. Kalau merasa saya korbannya kok, saya yang dibujuk, dia yang nawarin kok. Iya. Kemudian saya yang dia paksa-paksa supaya ini. Ya silahkan melakukan laporan di polsek terdekat, polres terdekat. Itu akan diproses ya? Diproses. Jadi tidak ada kata dia yang menawarkan diri ya, apalagi kota kecil Gorontalo ya kayak kita di sini ya, pasti tidak, logikanya seperti itu kurang lebih ya Pak Niko. Karena tidak terbatas Kak. Kami juga mengetahui ada beberapa grup Facebook yang memang perempuan yang menawarkan, bahkan sampai ada yang komunitas laki-laki dan laki-laki. Iya. Sesama jenis ya. Iya. Oke. Ini juga sangat masuk akal sih sebenarnya. Oke, jadi bukan asusilanya bukan hanya lawan jenis, tapi juga ada yang sesama jenis ya. Iya. Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo ada seperti itu kira-kira yang ditangani? Kalau sampai saat ini belum ada. Cuma kemarin kami melakukan jaksa masuk sekolah karena di sekolah tersebut ada indikasi. Indikasi ya. Oh iya. Oke, dan terkait dengan sekolah lagi, anak sekolah, apa hak dan kewajiban pelajar untuk menjadi pelajar yang mungkin berkarakter dan bertanggung jawab yang bisa disampaikan dari Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo? Silakan Bu Aul. Hak dan kewajiban sebagai pelajar, yang pertama itu ada haknya, itu mendapat pendidikan, mendapat perlindungan hukum, dan mendapat perlakuan yang adil. Serta kewajibannya itu mematuhi hukum, menghormati guru dan orang tua, menjaga ketertiban dan menghormati hak orang lain. Seperti itu. Oke. Dan untuk data perkara sendiri, data perkara ABH Pratut di 1 tahun terakhir ini ya, yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, seperti apa? Kalau Pratutnya itu di tahun 2026 ada 5 perkara. Di tahun kemarin 2025 ada 12 perkara, total itu 17 perkara untuk pra penuntutan. Untuk jenis perkaranya tadi di tahun 2026 itu 5 perkaranya tadi disampaikan yang apa saja? Yang 4 jenis perkaranya itu ada kekerasan terhadap anak, itu ada jumlah 4 perkara. Yang kedua itu ada pencurian, 1 perkara. Iya, untuk 12 perkara di 2025. Yang pertama ada tawuran atau pengeroyokan, itu ada dua kasus ya. 2 kasus. Terus ada kekerasan terhadap anak, itu ada 2 juga. Persetubuhan terhadap anak itu ada 3 kasus. Pencabulan terhadap anak ada 2 kasus, dan pencurian ada 3 kasus. Terus untuk ini nih ada pelaku anak. Yang tahun ini ya, ini ada pencurian itu ada 2 kasus. Pencurian dengan pemberatan itu ada 2 kasus juga. Narkotika ada 1 dan pemerasan ada 1. Di tahun kemarin ada kekerasan terhadap anak, itu jumlahnya 1. Iya. Persetubuhan terhadap anak ada 1, dan pencabulan terhadap anak ada 3 perkara. Untuk data putusannya sendiri gimana? Untuk perkara anak ini di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo di tahun di tahun 2026 atau tahun ini, yang pertama itu ada pencurian 2 kasus ya, persentasenya 3,3%. Perlindungan anak ada 3, presentasinya 50,0%. Narkotika ada 1, 16,7%, dan pengeroyokan ada 1, 16,7%. Iya, untuk 2025 perlindungan anak ada jumlahnya ada 9 atau 81,8%. Pencurian ada 1, 9,1%, dan pengeroyokannya ada 1 kasus, presentasinya 9,1%.
Oke, berarti memang dalam grafiknya itu kasus perlindungan anak ya, memang masih tinggi. Nah, ini tentunya peran orang tua lagi nih ya. Masyarakat mungkin lebih mengenal kejaksaan ketika menangani perkara di pengadilan, padahal memang peran orang tua ini sangat penting. Kira-kira bagaimana nih, ada tips-tipsnya dari Bu Rani sama Ibu Aul dalam hal mencegah kenakalan remaja? Baik Kak, kita bisa melihat ya dari data putusan perkara anak yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang melibatkan anak masih didominasi oleh perkara perlindungan anak. Iya. Kemudian disusul pencurian, pengeroyokan, dan penyalahgunaan narkotika. Ini menjadi pengingat bahwa pencegahan melalui pendidikan karakter, pengawasan orang tua, peran sekolah dan penyuluhan hukum harus terus ditingkatkan agar anak tidak berhadapan dengan proses peradilan pidana. Adapun peran orang tua itu harusnya ya menanamkan nilai agama, moral, dan etika sejak usia dini. Membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak merasa nyaman untuk berbicara. Jadi membuat rumah itu sebagai wadah untuk sama-sama berkomunikasi, mengeluarkan unek-unek atau memberikan informasi yang kemudian anak itu lakukan pada saat di sekolah. Mengawasi pergaulan anak baik di lingkungan sekitar maupun di media sosial, mengawasi penggunaan gawai HP dan internet, serta mengarahkan pemanfaatannya secara positif, menjadi teladan dalam menaati aturan dan menghormati hukum, menjalin kerjasama dengan pihak sekolah untuk memantau perkembangan dan perilaku anak, memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan sehingga anak tidak mencari pelarian pada lingkungan yang negatif. Karena dengan tangki cinta anak itu sudah penuh di rumah, dia tidak akan mencari keluar. Dia mau isi kemana lagi? Sementara tangkinya udah penuh. Kayak kalau diajak nongki dia, aduh saya mau pulang ke rumah. Iya betul. Oke, dan tentunya juga peran dari berbagai lini ini juga penting ya. Jadi bagaimana kemudian peran dari orang tua tadi sudah disampaikan. Nah, untuk peran dari kejaksaan, pesannya apa, perannya seperti apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Baik Kak, melalui program Jaksa Menyapa, Kejaksaan berkomitmen untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, menanamkan budaya sadar hukum sejak dini, mencegah tindak pidana melalui edukasi hukum, mendorong terwujudnya masyarakat yang taat hukum. Oke, dan mungkin ini kalau boleh bisa dibilang satu pesan terakhir ya dari kedua narasumber ini, khususnya kepada pelajar, mahasiswa, siapapun yang namanya generasi muda Gorontalo yang sementara mendengarkan kita di Jaksa Menyapa untuk pagi hari ini. Apa yang mungkin ibu-ibu bisa sampaikan kedua narasumber ini kepada mereka yang benar-benar menjadikan hukum ini sebagai sebuah pedoman dalam kehidupan sehari-hari? Ke Ibu Aul dulu. Tidak ada istilah hanya bercanda apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana. Stop untuk tawuran, bullying, narkoba, menyebarkan hoaks, dan balap liar. Berpikir sebelum bertindak, jadilah pelajar yang cerdas, bijak, dan berkarakter. Taati hukum, selamatkan masa depan. Oke, dan ini juga sebagai closing statement ya, Ibu Rani, gimana nih? Baik, pesan saya untuk orang tua dan calon orang tua, pencegahan selalu lebih baik daripada penindakan. Keluarga yang harmonis, komunikasi yang baik, dan pengawasan yang tepat merupakan kunci utama dalam membentuk generasi yang berkarakter dan taat hukum. Oke, bagus sekali. Mungkin tidak kalah juga Bu Aul ada quotes yang ingin disampaikan kepada generasi muda terkait dengan beberapa hal yang sudah kita bahas.
Hukum bukan untuk ditakuti, tapi untuk ditaati. Bekerja sama dengan jaksa mewujudkan generasi muda dan berintegritas dan berbudaya hukum. Oke, luar biasa. Terima kasih ya. Dan ternyata tidak terasa kurang lebih 60 menit kebersamaan kita dalam bincang santai di Jaksa Menyapa telah sampai di penghujung acara. Mohon maaf yang masih ingin ikutan bergabung ya, karena kita juga dibatasi waktu. Memang banyak sekali pelajaran yang alhamdulillah bisa kita petik hari ini, bahwa kesadaran hukum itu bukan hanya menjadi tanggung jawab dari penegak hukum, bukan hanya menjadi tanggung jawab dari para jaksa kita yang hadir di hari ini, akan tetapi tentunya hukum tanggung jawab kita semua ya, mulai dari keluarga, dari sekolah, lingkungan, dan tentunya lebih spesifiknya ke diri kita sendiri. Hukum bukan hadir untuk ditakuti, tadi disampaikan oleh Bu Aul, tetapi untuk dipahami, dihormati, dan ditaati. Karena dengan kita memahami hukum, kita pun belajar untuk bisa menghargai hak orang lain. Terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber yang luar biasa di pagi hari ini, Ibu Maharani SHMH, Kasubsi 1 Bidang Intelijen, dan Ibu Siti Aulia Sulaiman SH, calon jaksa dari Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Terima kasih sekali lagi atas ilmunya, edukasi hukumnya yang sudah dibagikan kepada kita semua. Semoga perbincangan kita pagi ini bisa menambah wawasan kita semua dan menjadi pengingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi hukum. Saya Diarania pamit undur diri, dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu pada Jaksa Menyapa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra Poliyama, demikian telah kita ikuti Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, live on 104,2 Poliyama Top FM. Terima kasih sudah mendengarkan acara ini.